Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina rasulillah Muhammad ibni Abdillah, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para pemirsa, para pendengar yang semoga kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan berada di bulan yang agung, bulan yang mulia, adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di bulan yang suci ini jadikanlah sebagai momen untuk pensucian diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala maksiat, dari segala dosa, dari segala hal-hal yang menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa kita semua diberikan taufik ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa di bulan Ramadan di samping adalah salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci ini. Puasa Ramadan di dalamnya juga memiliki banyak ibrah, banyak pelajaran-pelajaran penting, pelajaran-pelajaran positif di dalam bulan suci ini. Di antara bulan suci ini bisa kita jadikan sebagai momen untuk menambah keyakinan kita, menambah ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bulan suci Ramadan atau puasa di bulan suci Ramadan ini merupakan ibadatun la yaqa'u 'alaiha hawasul ibad, termasuk ibadah kepada Allah yang tidak bisa dijangkau oleh indera manusia, yang tidak bisa diketahui dan dilihat oleh orang lain. Tetapi la ya'lamuha illallahu was-sha'im, hanya ibadah yang bisa dirasakan dan bisa diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan oleh hambanya yang sedang melakukan puasa itu sendiri. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah di dalam bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu, Ramadan termasuk ibadah murni antara Allah dan hambanya yang sedang melakukan puasa. Pantaslah jika Allah di dalam hadis qudsinya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, kullu amal ibni adama lahu illa siyam, dalam satu riwayat illa saum, fa innahu li wa ana ajzi bih. Hadis ini secara kualitas dan status hadis ini termasuk hadis sahih karena diriwayatkan oleh kibar ulama ilmu hadisin, termasuk diantaranya adalah Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari
Al-Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj An-Naisaburi, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam Ibnu Majah wa ghairihim min sa'iril a'immatil muhadditsin. Secara status hadis ini sudah tidak bisa kita ragukan lagi akan kesahihannya. Akan tetapi dalam mengartikan firman Allah di dalam hadis qudsi ini, para ulama berbeda-beda pandangan, berbeda-beda dalam mengartikan hadis ini. Sehingga ada salah satu imam namanya Al-Imam Abul Khair At-Taliqani. Beliau ini termasuk salah satu di antara guru daripada Al-Imam Ar-Rafi'i. Beliau menyatakan di dalam hadis ini fihi khamsatun wa khamsina qaulan. Perspektif ulama dalam mengartikan hadis ini ada sekitar kurang lebih 55 pendapat dalam mengartikan hadis tersebut. Yang paling menarik dari sekian arti hadis ini ada dua hal yang terkait dengan tema saat ini tentang bagaimana ketauhidan kita, akidah kita melalui bulan suci Ramadan. Ada salah satu ulama yang mengartikan hadis ini yaitu Al-Imam Muhibbuddin At-Tabari. Ketika menjelaskan hadis ini bahwa makna fa innahu li wa ana ajzi bihi adalah ibadah yang di situ ada nilai keyakinan, ada nilai tauhidan kita, kemantapan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa puasa ini betul-betul tidak ada orang yang bisa menyaksikan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala dan orang tersebut. Beliau mengatakan, kenapa sedemikian? Karena bi anna shauma lam yu'bad bihi ghairullah. Karena dengan puasa ini tidak ada seorang pun yang menjadikan sebagai sarana untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya untuk khusus digunakan sebagai sarana ibadah atau ritual untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma adahu minal ibadat taqarrubu biha ila alihatihim. Sedangkan ibadah selain puasa mereka bisa menggunakan untuk ibadah kepada Tuhan-Tuhan mereka. Bisa jadi mereka dari para hamba-hamba Allah ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah arca, ada yang bersujud kepada berhala, kepada arca, ada yang sholat kepada matahari, ada yang sholat kepada rembulan. Mungkin juga ada yang bersedekah untuk berhala, bersedekah untuk arca, dan ini dilakukan oleh para orang-orang kafir. Tetapi berbeda dengan puasa. Puasa ini tidak bisa dijadikan sebagai sarana untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Murni dilakukan puasa ini semata-mata karena ikhlas, karena betul-betul yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan ini walaupun dengan singkat, mudah-mudahan di bulan suci ini dijadikan sebagai momen untuk meningkatkan keyakinan dan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Al-Fakir, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.